Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai matematika wajib untuk kelas 10, yaitu materi pertidaksamaan irasional. Jadi sebelumnya kita telah belajar mengenai pertidaksamaan rasional. Jadi pertidaksamaan rasional itu kita ingat kembali bahwa rasional berarti bentuk akar. Jadi kalau pertidaksamaan rasional itu adalah suatu pertidaksamaan yang berbentuk akar. Selanjutnya bentuk-bentuknya yaitu akar U. X lebih dari sama dengan A. Ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan 6, 7, 8. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari pertidaksamaan irasional. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional itu? Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikannya, yang pertama kita harus kuadratkan kedua ruas pertidaksamaan itu, tapi tanda ketidaksamaannya tetap. Kemudian kita selesaikan. Jadi yang di ruas kiri dan di ruas kanan itu kita kuadratkan, tapi tanda ketidaksamaannya itu tidak berubah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita tentukan bilangan di bawah tanda akar bernilai positif atau 0. Atau dengan kata lain, yang di dalam akar ini haruslah lebih dari sama dengan 0, ya. Yang di dalam akar ini yaitu UX atau bisa VX. Kemudian yang ketiga adalah tentukan interval yang memenuhi penyelesaian pada langkah pertama dan kedua. Selanjutnya cari irisannya. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Di sini saya ada 3 buah contoh yang bentuknya berbeda. Yang pertama adalah akar X tambah 5 kurang dari 4. Yang kedua adalah akar 2 tambah 3X kurang dari sama dengan akar 3 tambah 2X. Dan yang ketiga adalah akar X kuadrat kurang 2X kurang dari akar 3X kurang 6. Jadi walaupun ini bentuknya berbeda, tapi cara penyelesaiannya sama. Yaitu yang pertama kita harus kuadratkan kedua ruas. Yang kedua adalah kita lihat yang berada di dalam akar haruslah lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita tentukan irisannya. Oke, lanjut kita tentukan dulu untuk yang selesaikan dulu untuk yang pertama, yaitu akar X tambah 5 kurang dari 4. Jadi langkah pertama adalah kita harus kuadratkan kedua ruas, yaitu akar X tambah 5 kita kuadratkan, 4 itu juga kita kuadratkan. Dengan catatan bahwa tanda ketidaksamaannya itu tidak berubah. Yang tadinya kurang dari, ya tetap di sini kita tulis kurang dari. Maka menjadilah X tambah 5 kurang dari 16. 4 kuadratkan 16. Kita selesaikan. X kurang dari 16 kurang 5. Kenapa di sini jadi negatif? Karena tadinya kan positif, berpindah ruas maka menjadilah negatif. Maka X kurang dari 11. Selanjutnya kita buat garis bilangannya untuk menentukan yang mana daerahnya. Nah, di sini kan selang tertutup karena di sini tanda ketidaksamaannya kurang dari. Kemudian kita lihat daerahnya, yaitu di sebelah kiri. Daerahnya berada di sebelah kiri karena di sini adalah tandanya kurang dari. Jadi arah daerahnya di sini ke kiri. Selanjutnya, setelah langkah pertama selesai, kita lanjut ke langkah kedua. Ke langkah kedua ini yang kita lihat adalah yang berada di bawah akar, yaitu X tambah 5 haruslah lebih dari sama dengan 0. Nah, maka kita selesaikan X lebih dari sama dengan negatif 5. Selesai. Lanjut kita buat lagi garis bilangannya. Jadi letaknya di sini adalah negatif 5. Selangnya tertutup karena ada tanda sama dengannya. Kemudian kenapa di sebelah kiri dari 11? Karena negatif 5 itu lebih kecil dibandingkan dengan 11. Kemudian kita tentukan daerahnya. Yang menjadi daerahnya adalah kita lihat di sini lebih dari, berarti arahnya adalah ke kanan, ya, arahnya ke kanan. Nah, selanjutnya selesai langkah pertama dan langkah kedua. Selanjutnya adalah kita ke langkah ketiga dengan mencari irisannya, langkah pertama dan langkah kedua. Nah, yang inilah irisannya, ya. Nah, yang inilah irisannya, maka
Yang merupakan daerah himpunan penyelesaian adalah yang ini. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 11, yang ini kurang dari 11, dan lebih dari sama dengan negatif 5. Oke, selesai. Udah bukan? Selanjutnya kita melangkah ke contoh soal yang kedua. Cara penyelesaian untuk contoh yang kedua ini sama saja dengan contoh yang pertama tadi. Cuman ini bentuknya saja yang berbeda. Di ruas kiri ada tanda akarnya, di ruas kanan juga ada akarnya. Tapi penyelesaiannya sama saja. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kuadratkan kedua ruas. Nah, kita sudah kuadratkan kedua ruas di sini. Maka menjadilah 2 ditambah 3x kurang dari sama dengan 3 tambah 2x. Sehingga kita kumpulkan yang di ruas kiri ini yang bervariabel x, 3x kurang 2x, kemudian yang 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi negatif 3 kurang 2. 3x kurang 2x adalah x, 3 kurang 2 adalah 1, sehingga menjadilah x kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya kita buat garis bilangannya. Nah, di sini sudah ada garis bilangannya. Di sini adalah selangnya tertutup karena di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kemudian yang mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya adalah yang berada di kiri. Jadi arahnya di sini ke kiri, Selanjutnya, selesai langkah pertama, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua, kita lihat lagi yang berada di dalam akar di sini ada 2 tambah 3x dan 3 tambah 2x. Kita selesaikan dulu untuk yang 2 tambah 3x, haruslah lebih dari sama dengan 0. Maka 3x lebih dari sama dengan negatif 2, x lebih dari sama dengan negatif 2/3. Selanjutnya kita buat lagi garis bilangannya. Nah, negatif 2/3 ini adalah selang tertutup karena di sini tandanya adalah lebih dari sama dengan. Kemudian kenapa berada di sebelah kiri dari 1? Karena negatif 2/3 itu lebih kecil daripada 1. Kita tentukan daerah penyelesaiannya yang mana. Nah, di sini kan tandanya lebih dari sama dengan, berarti arahnya adalah ke kanan. Oke, ke kanan. Selanjutnya selesai untuk langkah yang kedua, lanjut lagi ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu 3 ditambah dengan 2x lebih dari sama dengan 0. Maka 2x itu lebih dari sama dengan negatif 3. Tadinya positif jadi negatif ya yang tiganya. Kemudian x lebih dari sama dengan negatif 3/2. Selanjutnya buat lagi garis bilangannya. Nah, negatif 3/2 ini adalah selang tertutup karena lebih dari sama dengan. Kemudian letaknya berada di sebelah kiri dari negatif 2/3 dan 1 karena lebih kecil dari negatif 2/3. Nah, selanjutnya yang manakah daerah penyelesaiannya? Yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah di sini kan lebih dari, berarti arah ke kanan. Selanjutnya kita buat irisannya. Yang mana irisannya? Kita mulai dari sini. Kita tarik ke bawah. Yang ini juga kita tarik ke bawah. Oke, maka didapatlah irisan dari langkah pertama, langkah kedua, dan langkah yang ketiga yang ini, ya. Terus yang ini dan yang ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan 1 yang ini, dan x kurang dari sama dengan negatif 2/3 yang ini, yang sejajar dengan ini. Oke, selesai untuk langkah kedua. Caranya sama ya dengan dengan contoh yang pertama tadi, cuman ini langkahnya lebih panjang saja. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yaitu akar x kuadrat kurang 2x kurang dari akar 3x kurang 6. Jadi ini bentuknya berbeda lagi. Kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi langkah pertama adalah kita harus kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan di ruas kiri, kuadratkan juga di ruas kanan. Dan tanda ketidaksamaannya tetap, yaitu kurang dari. Oke. Maka menjadilah x kuadrat kurang 2x kurang dari 3x kurang 6. Hilang tanda akarnya. Kita kumpulkan
di semua di sini di ruas kiri, yaitu x kuadrat kurang 2x kurang 3x tambah 6. Ini kan plus jadi minus, yang negatif jadi positif. X kuadrat kurang 5x tambah 6. Selanjutnya untuk mencari x-nya kan ini harus kita faktorkan. Jadi cari faktor dari positif 6 yang jika dijumlahkan adalah negatif 5. Tentu saja adalah negatif 3 dan negatif 2. Negatif 3 ditambah negatif 2 kan negatif 5. Negatif 3 dikali negatif 2 adalah positif 6. Maka selanjutnya kita buat pembuat nolnya, yaitu x kurang 3 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Maka diperolehlah x, yaitu x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita buat lagi garis bilangannya. Nah, kita sudah buat garis bilangannya di sini. Selanjutnya adalah kita tentukan yang mana daerah penyelesaiannya. Kita ambil lagi titik uji ya. Misalnya kita ambil yang mudah saja, yaitu yang kurang dari 2. Yang kurang dari 2 itu kan ada angka 0. Ada 0, maka kita ambil saja x sama dengan 0. Baru kita substitusi ke sini. X kurang 3 dikali dengan x kurang 2. 0, ya, x-nya kan kita ganti 0. 0 kurang 3 adalah negatif 3. 0 kurang 2 adalah negatif 2. Negatif 3 kali negatif 2 adalah positif 6. Jadi di sini yang dikurang dari 2 itu adalah positif. Kemudian di sini negatif. Dan di sini positif ya. Nah, yang mana ke daerah penyelesaiannya? Tentu saja daerah penyelesaiannya adalah yang negatif karena di sini kurang dari 0. Yang kurang dari 0 kan negatif. Jadi inilah daerah penyelesaiannya untuk yang langkah pertama. Selesai langkah pertama, kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita lihat yang berada di bawah akar. Yang berada di bawah akar adalah x kuadrat kurang 2x dan 3x kurang 6. Kita kerjakan dulu untuk yang x kuadrat kurang 2x. Haruslah lebih dari sama dengan 0. Nah, kita faktorkan lagi x kali x kurang 2. X kali x kan x kuadrat. X kali negatif 2 adalah negatif 2x. Sehingga kita peroleh x sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita buat lagi garis bilangannya. Nah, kita belum tahu yang mana daerah penyelesaiannya, maka kita harus uji. Kita ambil saja misalnya di sini bilangan yang berada di antara 0 dengan 2. Bilangan yang berada di antara 0 dengan 2 adalah 1. Jadi kita misalkan x itu sama dengan 1, baru kita substitusi ke sini. X kuadrat kurang 2x. Maka kita ganti x-nya menjadi 1, menjadilah 1 kuadrat kurang 2 kali 1. 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kali 1 itu adalah 2. 1 kurang 2 adalah negatif 1. Maka di sini negatif ya. Nah, ingat selalu selang-seling. Arti di sebelah kirinya positif, di sebelah kanannya adalah positif. Nah, yang mana daerah penyelesaiannya? Yang daerah penyelesaiannya adalah yang lebih dari 0. Jika lebih dari 0, maka yang bertanda positif. Jadi di sini penyelesaiannya. Selesai lagi untuk langkah yang kedua. Kita lanjut ke langkah yang ketiga karena masih ada yang berada di bawah akar, yaitu 3x kurang 6. Maka 3x kurang 6 itu haruslah lebih dari sama dengan 0. Sehingga 3x lebih dari sama dengan 6 dan x kita peroleh lebih dari sama dengan 6/3 atau x lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya kita buat lagi garis bilangannya. Ini tidak perlu lagi kita uji karena langsung bisa kita lihat daerah penyelesaiannya, yaitu yang lebih dari 2. Yang lebih dari 2 berarti yang berada di sebelah kanan ya, yang berada di sebelah kanan yang ini. Selanjutnya kita iris langkah dari langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Kita iris penyelesaiannya untuk langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Maka diperolehlah daerah penyelesaian yang ini. Di sini kan 3 saya ajarnya ya. Di sini 3. Oke, selanjutnya kita arsir. Arsir yang ini. Yang pertama, yang ini irisannya ya. Ini untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang kurang dari 3, yang ini. Kemudian
yang lebih dari 2. Kenapa di sini tanda ketidaksamaannya kurang dari? Kan di sini ada selang tertutup, ada selang terbuka. Jadi kalau ada selang tertutup dan selang terbuka, yang diambil adalah selang terbukanya. Sehingga tandanya adalah kurang dari. Gimana? Mudah bukan? Oke, selesai untuk pembahasan kita pada video kali ini mengenai pertidaksamaan irasional. Jadi langkah yang harus agar mudah kita menyelesaikan pertidaksamaan irasional, kita harus banyak berlatih dan diingat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus kuadratkan kedua ruas. Yang kedua adalah kita lihat yang berada di bawah akar. Yang berada di bawah akar itu haruslah lebih dari sama dengan 0. Dan yang ketiga, kita buat irisannya dari selesaian langkah pertama dan selesaian langkah kedua. Semoga video yang saya berikan bermanfaat. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.